Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang keberuntungan ya. 3 keberuntungan kamu di bulan Maret. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Sagi ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Sagi, 3 keberuntungan kamu di bulan Maret. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita lihat 3 keberuntungan kamu nih di bulan Maret. Apakah itu? Aku akan cek dan recheck di sini. Oke. Yang pertama, keberuntungan kamu yang pertama ada security, ada abundance. Sepertinya kamu selalu dijaga, ya. Mungkin kamu selalu diprotek. Protek itu mungkin dari Tuhan, ada malaikat penjaga kamu, ya. Ataupun karena hal-hal baik yang sudah kamu lakukan dulunya. Itu membuat kamu akhirnya terlindungi dari hal-hal jahat, hal-hal tidak baik ya, hal-hal negatif. Contoh misalnya ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu dan akhirnya ya kamu selalu dijaga dari hal itu. Orang itu uh, mungkin pergi dari hidup kamu ya, atau mungkin seorang pasangan kah, cinta kamu, ternyata orang yang kamu cintai dia sudah manipulatif, dia sudah membohongi kamu, dia sudah memanfaatkan kamu, dan itu terungkap. Terungkapnya itulah ya suatu bentuk keberuntungan kamu. Kenapa aku katakan beruntung? Ya kamu tidak lagi terkoneksi dengan orang-orang yang penuh dengan kebohongan ya begitu. Jadi itu ada satu keberuntungan, bukan sesuatu hal yang menyedihkan. Jangan kamu pikir seperti itu. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita. Ya, adapun misalnya orang yang menyakiti kita, ada orang yang menipu kita, mengkhianati kita, ya. Arti kata sebenarnya kalau kita ungkap itu semua itu adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada kita. Apalagi kamu yang aku katakan, kamu sudah menjadi orang yang baik, bahkan terlalu baik. Sehingga banyak orang-orang memanfaatkan kebaikan kamu. Tapi kamu juga dilindungi dari orang-orang tersebut. Sehingga mungkin dengan sendirinya orang-orang itu pergi dari kamu atau mendapatkan karma buruknya juga gitu loh. Ya, dan pada akhirnya kamu juga akan menemukan yang terbaik. Nah, tetaplah lakukanlah hal-hal yang positif, lakukanlah kebaikan-kebaikan walaupun sekalipun kamu dimanfaatkan oleh orang itu, Tuhan akan selalu melindungi kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat seperti apakah ini keberuntungan kamu yang pertama ini. Karena keberuntungan itu tidak hanya berbentuk dengan uang ya, tidak hanya bentuk uang, materi gitu ya, mobil, rumah, rezeki apapun. Ya, perlindungan juga termasuk suatu keberuntungan ya bagi kita. Apalagi jarang-jarang loh kita tuh kayak dilindungi dari hal-hal negatif, dari orang jahat, kita dilindungi ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca dari nah tuh kan ada the devil ya, dari hal negatif ini. Satu lagi, sebentar, kita akan coba lihat keberuntungan kamu yang pertama itu kamu selalu dilindungi. Siapapun pasti dong mau dilindungi ya, pasti ya. Jadi berbuat baiklah kamu jika kamu ingin dilindungi oleh Tuhan semesta alam, oleh malaikat-malaikat pelindung kamu ya. Di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn, ada di Impress, ada Taurus. Jadi ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, ini dia. Ada the devil. Tahu kan the devil? The devil ini energi negatif yang selalu menghantui kamu. Dia juga sudah jadi hantu sih ya. Jadi ini akan benar-benar selalu datang kepada kamu, selalu mengelilingi kamu, tapi hebatnya kamu selalu dijaga. Coba kamu pasti terkadang mikir ya,
Pasti kamu pernah ngerasain bahwasanya begini, aku pengen, ke rumah, saudara gitu ya, tapi hari gelap ya, kayaknya mau ada badai gitu loh, nggak jadi deh pergi gitu. Terkadang intuisi kamu juga mengatakan, intuisi kamu juga bentuk dari perlindungan dari Tuhan. Jadi kamu mengatakan, "Oh iya," ternyata setelah kamu nggak jadi pergi, ya emang ada badai, atau mungkin ada hal-hal, ada aja halangan. Mungkin saja misalnya kamu mau pergi ke pasar nih, aku mau beli sesuatu di pasar gitu loh. Tapi nggak jadi, ada perut yang sakit lah, kepalanya sakit lah gitu ya. Tahu-tahu nggak jadi nih kamu pergi. Ya, akhirnya kamu di rumah aja seharian. Tahu-tahu saat kamu ke pasar mungkin 10 menit kemudian gitu ya, kamu mendengar kabar bahwa di pasar itu ada kebakaran, ada pencurian, ada penembakan ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu keberuntungan kamu, bahwasanya kamu dijaga. Ya, ini dia. The devil. Oke? Nah, kamu harus bersyukur sekali. Kalaupun ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa, "Ah, aku sakit perut, aku sakit kepala, aku nggak jadi ke sana, aku nggak jadi ke sini," ya. Jadi kamu harus bersyukur sebenarnya. Ternyata ada hal-hal yang itu tanda Tuhan melindungi kamu dari hal-hal buruk. Pasti kamu terkadang ngerasain, ya. Pasti. Semua orang pasti ngerasain seperti itu. Itu bentuk dari pelindungan Tuhan kepada kita. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik, ya. Nah, ini, aku juga melihat di sini kamu itu menunjukkan orang yang penuh kasih sayang, orang yang penuh, kenyamanan jika berada di dekat kamu. Jadi makanya banyak orang-orang merasa ingin dekat dengan kamu karena kamu itu terlalu baik. Kamu itu terlalu, apa ya, orangnya nggak tegaan gitu loh. Enak orangnya nggak tegaan gitu ya. Maksudnya gini, ada pun nanti orang mau minjem uang gitu kan, "Pinjam uang dong." Kamu nggak tegaan orangnya, ya udah kamu pinjemin. Tahu-tahu orang itu nggak bayar gitu ya. Udah jatuh tempo nggak datang gitu ya. Nah itu kayak dimanfaatin. Nah tapi itulah, nantinya yang membuat kamu itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Kalau kamu ikhlas ya mungkin banyak hal yang akan diganti oleh Tuhan kepada kamu ya, dan itu akan diganti berlipat ganda. Oke, di sini ada Two of Cup, pertemuan. Nah, dan pada akhirnya ya mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan membuat kamu bahagia. Karena di sini juga ada abundance. Abundance akan menjadi milik kamu. Keberuntungan, keberlimpahan, wah luar biasa sekali. Perlindungan, ya. Ini akan menjadi milik kamu di bulan Maret. Semoga aja nih seterusnya ya. Jika kamu merasa hal-hal baik itu penting untuk kamu lakukan secara rutinitas, ya maka kamu juga rutinitas akan mendapatkan hal-hal baik. Walaupun nantinya kamu merasakan ada kekecewaan dari satu masalah yang datang kepada kamu gitu ya. Tapi mindset kamu itu sudah kamu robah. Oh, masalah ini, aku jadikan sebuah pelajaran. Ternyata aku yakin masalah yang datang kepada aku ini pasti ada hikmahnya. Di situlah akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang abundance gitu ya, berkelimpahan. Karena kamu punya hati yang bersih, hati yang luas ya. Oke, nah seperti itu. Di sinilah akhirnya banyak orang-orang yang, menginginkan kamu, tapi selain banyak yang memanfaatkan kamu, tapi ada salah satu di antara mereka, ada yang tulus kepada kamu. Ada yang benar-benar, akan berkomitmen sama kamu jika kamu yang single ya. Tapi kalau kamu yang benar-benar sudah menikah, yakinlah bahwasanya yang menikah dengan kamu itu adalah orang yang tepat. Walaupun terkadang banyak, kerikil-kerikil tajam yang kamu injek gitu ya, tapi yakinlah itu adalah proses kamu dalam menjalani ataupun, menjalin satu hubungan, pasangan yang lebih bahagia nantinya. Oke, itu. Ini yang pertama. Oke, keberuntungan kamu yang kedua ada Two of Wands, ada insight and the focus. Nah, aku melihat di sini kamu akan benar-benar mulai memfokuskan diri kamu. Ya, fokus, terus kamu mungkin selama ini ya, kamu sulit untuk fokus kepada suatu hal. Karena apa? Karena terlalu banyak energi-energi negatif yang datang, ya. Seperti halnya di kartu pertama ya. Nah, tetapi saat ini di bulan Maret kamu akan merasa ada kekuatan yang muncul untuk bisa memfokus mungkin self love, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada pekerjaan. Kamu tidak akan memusingkan hal-hal yang mungkin memberatkan pikiran kamu. Oke, namun kita akan lihat dari kartu tarot, apakah yang terbaca sebenarnya ya? Apakah yang terbaca di sini sebenarnya? Oke, kita akan coba lihat keberuntungan kamu yang kedua. Ada Taurus, Virgo, Capri. Wow, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah ini, mungkin juga ada beberapa dari kamu itu mulai fokus kepada finansial ya.
Karena ini juga sebuah rezeki. Kenapa? Mungkin saat ini atau sebelumnya kamu punya masalah dari segi bisnis, segi keuangan. Ternyata ada seseorang yang ingin datang bekerja sama atau berkolaborasi dengan kamu. Nah, ini juga satu keberuntungan. Dengan adanya orang ini kamu berpikir, "Oh, ini kesempatan aku untuk memperbaiki kehidupan finansial aku, untuk memperbaiki bisnis aku," gitu loh, untuk menstabilkan keuangannya aku. Ternyata dengan fokusnya kamu, akhirnya ini bisa kamu capai, King of Pentacles. Luar biasa ya kartunya ya. Oke oke, hari ini aku kayaknya semangat kali ya membaca energi. Dan, ini juga ada Twin of Cups, satu kebahagiaan. Selain kamu bahagia punya anak dan istri dan suami, kamu juga kaya raya di sini. Kaya raya, ya. Ini juga menggambarkan, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, dan ini juga gambaran kebahagiaan. Ya, ini akan menjadi prioritas kamu dalam hidup kamu. Makanya kamu akan mulai fokus lagi nih kepada pencapaian-pencapaian yang memang memang menjadi tujuan hidup kamu. Oke, ini inilah dia. Kebahagiaan akan berpihak kepada kamu. Oke, luar biasa. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca selanjutnya untuk keberuntungan kamu. Jadi kalau kamu benar-benar, punya masalah, sekarang fokuskan kepada untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun misalnya apa yang menjadi tujuan kamu, fokuskan ke situ. Karena dengan kita fokuskan, kita akan menghasilkan kartu ini. Oke? Tapi kalau kita tidak fokus, kita punya tujuan nih, aku pengen bahagia, tapi kamu nggak fokus kepada apa tujuan kamu itu, ya akhirnya berantakan. Nah, itu ya. Jadi harus fokus dulu. Kalau kamu pengen move on, ya fokus dulu untuk melupakan. Intinya kalau melupakan sih enggak ya, sulit ya, sulit. Kita untuk menghilangkan rasa, itu yang harus kita coba. Caranya bagaimana? Ya kita cari kesibukan lain, ya. Kita mencoba untuk mengatakan. Intinya coba menghilangkan pikiran kita tentang seseorang yang sudah menyakiti kita, ya. Itu pasti akan bisa. Oke? Keberuntungan kamu yang ketiga. Di sini ada The Hangman, ada passion, ada perspektif. Nah, ini dia. Jadi ini menggambarkan apa? Kesembuhan. Ini suatu keberuntungan. Mungkin saja aku katakan tadi ya, ini sinkron dengan kartu sebelumnya, bahwasanya mungkin kamu pernah dikecewakan, disakiti, ada seseorang yang memang benar-benar sudah menghancurkan harapan kamu, menghancurkan cintanya kamu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa sembuh dari orang itu. Ya, walaupun sulit sekali. Nah, apalagi mungkin ya kamu memang sudah lama menjalin suatu hubungan, entah itu 5 tahun, 10 tahun bahkan ya, sekalipun. Tapi kalau memang tidak berjodoh, kita nggak bisa paksain gitu loh. Apalagi seseorang itu sudah menikah, apalagi seseorang itu sudah punya hubungan dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kalaupun dia pergi, ya udah pergi saja gitu loh. Sekarang kamu jangan bikin ribet hidup kamu, ya. Kamu jangan bikin ribet perasaan kamu. Kamu sekarang harus coba untuk mencintai diri sendiri. Katakan pada diri kamu kalau aku tidak mau disakiti, aku tidak mau dikecewakan. Ya udah, kalau kamu seperti ini, ya kamu ke laut aja. Ya, kamu bisa sembuh. Luar biasa. Yang tadinya kayaknya mikir banget, kalau aku ditinggalkan dia, apakah nanti aku akan menemukan yang terbaik? Nah, banyak yang kamu pikirkan, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan merasa, ya, aku sembuh gitu. Kita akan coba lihat ya, seperti apa ceritanya sebenarnya. Oke. Apakah yang terbaca di sini? Satu lagi, ya. Nah, di sini ada The Tower ya. Memang hidup kamu yang kamu jalankan selama ini tidak mulus-mulus saja ya. Banyak halangan, hambatan ya. Tapi tetap kamu akan mengalami keberuntungan ini. Namanya hidup ya, tidak akan pernah mulus jalannya. Selalu aja ada hal-hal yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, ataupun membuat kita tertawa ya. Hahaha ya. Oke. Ini ada di Hermit. Ada Virgo, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Aku juga melihat di mana kamu akhirnya menemukan petunjuk. Kamu seolah-olah dituntun ya, dituntun menuju kebahagiaan. Kamu tidak boleh sedih lagi, kenapa? Karena di kartu ini tadi kamu seperti dilindungi. Jadi adapun nanti orang-orang yang berniat jahat sudah melukai hati kamu ya, kamu akan mendapatkan petunjuk untuk bisa melupakan dia, melepaskan dia, ya. Ini kamu harus bersyukur. Ini juga ada Page of Pentacles. Mungkin dengan begitu kamu lebih memfokuskan lagi, kamu mulai berpikir nih, aku mulai berpikir bahwasanya setelah aku mungkin dikhianati, disakiti, aku fokus saja deh ke pekerjaan. Mungkin ini juga akan membuat aku melupakan
gitu. Jadi kita harus punya kesibukan, mungkin saja dengan fokus ke pekerjaan atau fokus dengan olahraga ataupun ibadah. Yakinlah kamu akan bisa move on dari seseorang yang sudah menyakiti kamu. Walaupun kamu sudah, punya hubungan yang bertahun-tahun lamanya ya, tapi pada akhirnya kamu juga akan bisa melupakan, ya dengan apa yang kamu lakukan ini tadi. Oke, seperti itu. Kita akan coba lihat di sini. Mhm. Apa yang terjadi sebenarnya ya, untuk peruntungan kamu ini di kartu oracle, versi oracle-nya. Kita akan coba lihat versi oracle-nya seperti apa. Ya. Wow, celebrate your love. Kamu akan merayakan cinta kamu. Dan pada akhirnya, kamu akan benar-benar menemukan cinta yang sejati. Cinta yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kamu is time to rise. Kamu selalu ingin bangkit. Kamu selalu ingin bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan. Ya. Ini yang ngeling ke kartu yang ketiga ya, keberuntungan kamu yang ketiga. Dimana kamu akan menjadi seseorang yang bisa sembuh gitu ya, dari semua kesedihan dan kecewaan kamu. Dan kamu tidak akan membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kamu stop comparing. Ya, walaupun kamu berbeda, kamu tetap ya, walaupun kamu melihat terlihat ya orang-orang yang di depan kamu itu baik-baik saja, nggak pernah punya masalah. Ya. Dan itu kamu tidak membandingkan lagi. Ya udah, orang kan punya masalah tersendiri-sendiri. Jadi buat apa aku bandingkan diri aku dengan orang lain gitu loh. Sekarang bagaimana kamu cara menjalankan hidup kamu lurus ke depan tanpa menoleh ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Ya, begitu. Ini ada compassion for all. Kamu adalah orang yang benar-benar berbeda dari siapapun. Kamu orang yang benar-benar kayak diperhitungkan, ya. Kamu orang yang benar-benar apa ya? Kayak orang banyak sedang sih berteman dengan kamu karena kamu baik. Kamu baik, kamu orangnya pengertian, kamu orangnya nggak tegaan begitu ya. Sehingga akhirnya ya, tapi kamu juga harus berhati-hati. Dan aku berharap ya, semoga semoga kamu selalu dilindungi dari energi-energi negatif itu. Oke, buat Sagittarius, mungkin ini yang bisa aku bacakan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi Sagi. Dadah.